Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati itu Ayahanda Haji Ikhwan selaku Ketua Lebah, alhamdulillah membersamai kita. Kanda Sahnam yang tiang hormati dan sama-sama kita hormati. Teman-teman, rekan-rekan dari PW Pemuda NW NTB yang alhamdulillah ikut hadir bersama kita, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena terbatasnya waktu. Dan selamat datang kepada pengurus PD Pemuda NW Lombok Timur, rekan-rekan ketua serta pengurus PC siapa ini? Sewilayah Selatan ya. Alhamdulillah. Apa? Jero Sasak. Luar biasa, istilah baru ya. Saya rasa saat ini saya lagi reunian ya. Karena di sini banyak kakak kelas saya saat di Mahat, teman-teman adik tingkat juga ya. Jadi tentu sangat bersyukur pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali, tentu dalam agenda perjuangan. Teringat dulu Kanda Sahnam bagaimana memberikan motivasi, provokasi untuk perjuangan melalui IPNW. Sekarang diperjumpakan di Pemuda. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tetap istiqomah ngiring beliau. Dengan istilah yang disebut tadi mungkin mengingatkan kembali akan awal mula ya. Kang Sakre ini dulu kedistrikan ya. Ya termasuklah Jeruwaru, Keruak ini kan Sakre dulu. KUA-nya 1. Karena dulu kalau kita runut dari sejarah, Bali Lombok itu kan saat Belanda menjajah setelah kedatuan atau kerajaan lah. Itu kan 1. Di Singaraja tentunya ibu kota. Setelah itu pada tahun 1895 barulah Lombok sendiri itu punya kedistrikan yang terbagi menjadi 2, Lombok Barat sama Lombok Timur. Lombok Timur ada 7 distrik saat itu. Lombok Tengah belum ada saat itu. Ada Pringgewaya, ada Mas Bage, ada Sakre, ada Rarang, kemudian ada Praye, kemudian ada Pujet enggak, ya, ada Kopang dan terakhir apa namanya itu. Nah itu, setelah itu barulah kita tahun 1898 baru lahir Lombok Tengah dan tetaplah yang distrik itu Sakre bagian kita saat ini. Tentu itu artinya kita memiliki kekuatan emosional ya. Sakre yang tadinya 1 terpecah atau mekar menjadi Sakre Timur, Sakra Barat, kemudian Sakra Tengah, kemudian ada Keruak, Jeruwaru. Nah ini artinya kita mengulang sejarah masa lalu bahwa kita tetap menjaga rasa solidaritas karena kita punya sejarah yang sama di Sakre. Sehingga ya kejiwaan kita kurang lebih saja ya. Nah, maka dengan adanya perwilayah ini saya kira akan lebih mempermudah bagi pemuda Lombok Timur untuk mengkoordinir ya, nggak mesti turun per kecamatan lebih efektif. Dan sehingga kita bisa berbagi program. Nah, itu menurut saya ya. Karena sekarang ini materi yang diberikan adalah mana dia ya? Oh, enggak terlihat. Yaitu peningkatan kapasitas pemuda ya. Ya sebenarnya kalau kita membaca sejarah, Maulana Syekh mendirikan pemuda ini pada tahun 1966, kurang lebih umurnya 55 tahun.
tentu sudah memiliki banyak jejak sejarah. Tapi apakah jejak sejarah itu bisa kita baca sampai hari ini? Ternyata tidak. Saya coba browsing di internet tentang sejarah pemuda NW, tidak ada. Saya coba apalagi cari di Google Scholar, nggak ada. Artinya keberadaan pemuda untuk dibaca oleh zaman itu nggak ada. Sehingga bagaimana untuk melanjutkan tradisi-tradisi kepemudaan itu sulit. Saya coba untuk mencari sumber data, misalnya ada Haji Sulhi misalkan, atau ada Haji Syafi'i dan sebagainya yang disebutkan. Saya coba untuk konfirmasi, nggak ada respon. Jadi saya ingin tahu bagaimana sih pemuda di zaman Maulana Syekh, sehingga saya mampu bisa mendeteksi sejarah pemuda itu pasca Pancor, ya mulai dari ketua PW saat itu adalah Dr. Ridawan. Nah itu yang bisa saya cek sampai hari ini. Sehingga dengan usaha kecil untuk mencoba memberikan sebuah sejarah ke depannya, saya coba membuat buku tentang arah pergerakan pemuda NW. Ya, ini refleksi 1 tahun PW Pemuda NW NTB, ya. Jadi saya ingin bisa dibaca ke depannya. Karena pemuda ini kan nggak sebatas hari ini, nggak sebatas periode Pelungguh, tapi akan berlanjut sampai anak cucu kita selama NW ini ada, insya Allah sampai hari kiamat, gitu. Sehingga perlu adanya ya kita membuat catatan-catatan. Jadi apa sih program pemuda? Idealnya program pemuda itu ya lahir dari atau berbasis pada biro-biro yang ada. Misalnya biro organisasi keanggotaan, dari sanalah akan lahir atau di breakdown-nya program-program dan seterusnya. Kenapa kita tidak bisa memberikan suatu program yang sama yang bisa dijadikan acuan sampai sekarang, bahkan ADART pun nggak semua pernah baca, ya. Karena inilah kondisi kita saat ini sebagai bahan evaluasi. ADART saja yang pemuda NW ini masih menyebut ISNW di dalamnya. Artinya dia luput dari revisi. Kemudian GBHO kita nggak ada, PO kita nggak ada. Nah inilah PR kita ke depannya. Mudahan waktu dekat Syekhuna atau PBNW bisa menetapkan siapa menjadi Pempus, sehingga di muktamar lah kita akan membicarakan itu semua sehingga seragam dan arah itu jelas. Karena kita tidak punya PO GBHO yang menjadi guidance kita di dalam berprogram. Sehingga saya coba menawarkan beberapa program di dalam buku ini yang di breakdown dari biro, kurang lebih 7 biro. Misalnya biro ekonomi apa saja yang bisa dihandle oleh pemuda. Tentu kita sesuaikan dengan biologis, psikologis kita sebagai pemuda. Beda dengan IPNW, nggak bisa program IPNW itu yang kita lanjutkan, nggak bisa, udah beda, ya. Kita akan lebih jauh dan kita akan lebih luas di dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas kepemudaan. Karena pemuda itu skupnya tentu tidak terbatas. Kalau pelajar ya terbatas dengan statusnya sebagai seorang pelajar, ya. Kalau pemuda tentu dialah yang akan merubah dan dialah yang akan siap siaga. Nah, untuk melihat kepemudaan tentunya, pemuda NW, kita tidak bisa terlepas dari referensi-referensi yang otentik. Referensi yang otentik tentu dari Maulana Syekh. Maulana Syekh membuat kepemudaan ini, ya dulunya tentu inspirasi beliau ketika beliau kunjungan ke beberapa daerah ketika menjadi konstituante dan menjadi MPR. Beliau melihat kondisi atau perjalanan bangsa saat itu banyak dipengaruhi oleh gerakan-gerakan pemuda. Artinya pemuda saat itu sangat luar biasa
bergerak. Dan begitulah kita nggak bisa berhenti bergerak. Kalau besi yang begitu kuat, kalau berhenti bergerak, dia akan berkarat. Air yang berhenti bergerak, dia akan jadi kotor, keruh. Pikiran kalau tidak digoyangkan dan digerakkan, dia tidak akan bermanfaat. Makanya wadah pemuda ini wadah pergerakan, bukan diam. Tentu dengan pergerakan apa? Mengikuti aturan-aturan organisasi Nahdlatul Watan. Jadi kita merujuk dalam pergerakan itu, kalau menurut saya ini ya, ada 5 rujukan kita di dalam bergerak. Yang pertama tentu ucapan Maulana Syekh, baik dari segi penyampaian Maulana Syekh, baik dari segi tulisan maupun ucapan pengajian-pengajian. Kalau tulisan Maulana Syekh seperti apa? Ya dengan adanya wasiat. Kata kunci untuk bisa melihat pemuda di wasiat itu apa ya kan? Kata kuncinya pemuda. Kalau nggak salah, penyebutan kata pemuda di wasiat itu ada 3 kali, ya. Ya tentang pertama buka madrasah desa dan dasan. Yang kedua tentang doa pemuda. Yang namanya Saiful Haq itu belum kita dapat sampai sekarang seperti apa doa itu, tapi sudah disebut oleh Maulana Syekh. Yang ketiga adalah seorang pemuda yang memberikan mas kawin dengan hizib. Nah, kalimat ada pemuda di sana. Kalau kita tarik tentang kejiwaan pemuda NU tentu ada hubungannya dan bisa kita interpretasi berdasarkan kondisi saat ini. Kemudian apa juga kata kunci yang bisa kita ambil pergerakan pemuda? Ya tentang santri. Kemudian Maulana Syekh menyebut anakku. Kemudian Maulana Syekh menyebut apa juga? Ya anak-anak, kemudian santri-santri. Nah, inilah kalau kita gali tentu di sana adalah nilai-nilai perjuangan pemuda di sana. Selain wasiat tentunya melalui lagu-lagu yang sangat terang atau yang sangat kontras. Lagu yang berhubungan tentang pemuda itu adalah Ya Patah Sasak. 5 menit lagi. Oke. Ya Patah Sasak atau kata lainnya adalah Gonu Nasyidana atau lagu Khalid bin Walid. 3 nama lagu ini karena semangat Khalid bin Walid yang mana beliau siap bertempur, nggak mesti jadi panglima. Beliau dipecat oleh Umar bin Khattab ketika ingin membuka atau ekspansi Islam di Eropa. Saat itu dipecat, tetap berjuang. Artinya nggak mesti kita di depan kalau ingin berjuang itu. Begitulah pemuda. Di sana nilai-nilai perjuangan pemuda sangat terlihat luar biasa. Ya Patah Sasak. Ya, belum kita terjemahkan terminologi sasak seperti apa. Kemudian apa juga? Ya Pityanul Ulum. Itu sosok pemuda. Pityanul Ulum. Di sana ada nilai intelektual, ada nilai spiritual, ada nilai lokal dan seterusnya. Sehingga kalau mampu kita gali hal-hal seperti ini, nah maka akan menumbuhkan kejiwaan kepemudaan kita, sehingga itu akan melahirkan program-program yang bisa menyentuh masyarakat. Artinya misalnya kan ada biro penelitian dan pengkajian. Kalau kita kaji hizib, kaji wasiat, kaji lagu-lagu itu dan menjadi sebuah tulisan atau jurnal atau menjadi sebuah akan menginspirasi dan akan menumbuhkan semangat ke-NU-an itu. Dan hakikat ke-NU-an itu seperti apa. Nah, kalau ini dihidupkan di kalangan pemuda yang energik baik dari segi jiwa dan pemikiran, maka akan membuahkan hasil yang luar biasa. Nah, ya pada dasarnya memang pemuda ini adalah bagaimana siap siaga menjaga secara fisik ataupun metafisik Nahdlatul Watan. Seperti kemarin misalnya ada kasus secara realita, yaitu kasus tentang pelecehan dan sebagainya. Kita bersama lebah untuk mengawal. Tapi jangan terhenti atau stagnan terhadap berbicara hukum. Biro-biro yang lain juga menghasilkan, misalnya ekonomi. Kita akan mulai buka ekonomi. Sebenarnya pada kesempatan ini saya sengaja minta Ustadz Samsuriadi hadir untuk
memberikan informasi tentang sapi. Nah, ada penggemukan sapi yang bisa, artinya ini untuk ekonomi ya, atau yang lainnya, artinya jangan stagnan dalam satu program, sehingga kita itu kesannya akan berkumpul ya saat kebutuhan saja, tapi kita yang harus kreatif sama-sama untuk saling ya bersinergi di dalam membangun pemuda tentunya, baik dalam segi pendidikannya, sosialnya, ekonomi, dan instrumen-instrumen lain. Dan yang paling terpenting mungkin, karena ini adalah sebuah instrumen yang akan mengegolkan trilogi perjuangan, misalnya politik. Ya, misalnya targetkan setiap PC itu harus ada naik jadi DPR. Kalau ini ada 5, misalnya PC kan minimal itu 5 sudah jadi DPR gitu. Kita punya aset masyarakat, karena kita tidak bisa mengakomodir, makanya kita tidak mampu. Satu pun dari 5 ini nggak ada jadinya. Sehingga kedepannya mungkin dari kita ini ya target kita dalam politik adalah menghasilkan ya perwakilan di pemerintahan. Dengan begitu akan mempermudah segala program-program. Kalau sekarang ini susah, ya. Makanya Ketua PD NU Lombok Timur dari sekarang sudah hasil isyaharahnya udah dari sekarang untuk menjadi DPR. Ya, insya Allah. Kayaknya mudahan yang lain-lain juga seperti itu. Pokoknya semua kita harus bajak gitu, biar betul-betul menghasilkan pemuda yang bermutu. Kita jadi, kata orang sih, kita jadi tuan di rumah sendiri seperti itu. Saya kira ini terlalu panjang mungkin nanti, karena sudah dibatasi waktunya dan banyak sekali tentunya nanti informasi dan semangat yang akan disampaikan oleh senior-senior kita, ada ayahanda dan ada kakanda seperti itu. Kita yang cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.